Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak kenal maka tak sayang gitu ya. Kita kenalan dulu Bun. Biar nanti ayah bunda ketemu Bu Vivi di jalan seiso nyopo. Bu Vivi gitu ya. Walaupun saya agak pelupa, tapi disapa saja ya. Baik, next Mbak. Saya anak satu, suami masih satu Bu. Alhamdulillah ya. Anak saya juga remaja usia 15 tahun. Cuma yang tak pasang waktu kecil ya, kan lucu ya. Oke. Jadi kita di rumah bertiga. Bertiga itu juga seru Bun, sama saja. Karena mengasuh anak remaja itu ternyata ada keseruannya. Nah, nanti kita akan bahas gitu ya. Oke. Suami saat ini buruhnya rakyat ya, PNS itu kan buruhnya rakyat ya, di Kementerian Agama ya. Nah, buruhnya rakyat Pak Andi Tahyudin. Oke, next. Nah, next Mbak. Jadi saya ini ngurusi anak berkebutuhan khusus 20 tahun Bun. Ya, saya punya biro psikologi dan layanan tumbuh kembang anak di sepanjang sudah 19 tahun ya, 20 tahun lebih lah ya sama sebelumnya gitu ya. Jadi yang saya urusi ya anak. Mau anak problem, psikolog yang diurus cuma 2 Bun. Masalah sama gangguan. Nah, karena saya psikolog klinis ya. Jadi saya ngurusi anak yang rewel mungkin, bantahan mungkin, yang masalah aja juga dilayani gitu. Ataupun yang gangguan. Jadi autis, hiperaktif, impulsif, terlambat bicara, itu juga saya lakukan di Pusat Terapi Bintang Indonesia di Sepanjang, bisa lihat di IG-nya ya. Next. Nah, saya sudah 10 tahun di Wafa Usada. 10 tahun lumayan ya. Itu di Wafa Usada. Nah, yang ketiga dicepet no Wafa Usada harusnya agak lama ya. Di Wafa Usada saya di sini di klinik psikologinya. Jadi saya untuk di Wafa Usada ini mulai dari anak, remaja, dewasa, masalah keluarga, lansia, masalah perselingkuhan, di saya semua, monggo silahkan. Anak sing diselipi kumang ya sing marai gitu ya. Loh, itu yang lagi tren Bun. Loh, yang ke saya bukan korban loh ya, pelaku ya apa jenengan. Biasanya sing komandan ganteng-ganteng ini bahaya. Loh, saya banyak yang bapak tentara sing nakal-nakal Guyon loh Pak, ngapunten nggih, guyon niki. Nggih. Monggo silakan. Jadi bener katanya Mbak Dia, kadang bukan masalah kok. Dalam keluarga itu ya pasti banyak seru-serunya. Ndak ada sekolahnya untuk orang tua. Lah ini imami ini nyekolahkan jenengan, nggak hanya anaknya. Orang tua ini perlu belajar, perlu sekolah. Karena ndak ada sekolahannya, kan gitu ya. Biar anak yo pinter, bunda ayah yo pinter. Leres katanya Bapak Kepala Sekolah tadi. Oke, next. Saya di Ingenio agak melenceng, HRD sebenarnya bantu saja. Ini bimbingan belajar khusus dokter umum, dokter gigi dan kebidanan. Nah, saya disuruh promosi. Siapa tahu nanti putra-putri jenengan ada yang pingin ke kedokteran, sudah masuk fakultas kedokteran, tesnya di Bu Vivi masuk UB, siapa tahu. Wah, yang gitu ya. Di Malang itu kedokteran banyak Bun. Unmer aja mau buka tahun ini, UM aja buka sudah tahun kemarin loh. Jadi banyak dan tidak sulit. Nah, kita ada Ingenio Indonesia ini, kita bimbingan belajar khusus kedokteran. Kita punya cabang se-Indonesia. Jangan banyak-banyak ini promosinya. Baik, next. Nah, yang terakhir saya November buka di Rumah Sakit Salsabila Husada di Kromengan, khusus nangani anak bermasalah dan anak berkebutuhan khusus. Gitu ya. Sudah ada ngaji. Enggak apa-apa, makanya masih jam segini. Baik. Nah, saya untuk kali ini saya beri judul Reparenting Bun. Perjalanan mengasuh diri anak menuju keluarga bahagia. Reparenting. Kenapa saya mengatakan reparenting? Saya mau nanya. Ndak perlu jawab jenengan batin mboten menapa-napa, sing mau jawab boleh. Kapan terakhir kali jenengan marah? Tuh.
bahaya begini ya ini ya. Saya aja lupa kalau kapan Bu Vivi marah. Minggu kemarin Pak Dedi baca WA saya ini tidak jelas itu ya, tidak teliti gitu ya. Saya cuma aduh Pak Dedi hanya manusia gitu lah, tidak marah saya, tidak marah. Cuma terus habis itu tidak tak baca dulu WA-nya. Nah, seberapa sering jenengan marah dalam 1 minggu? Gak bisa dihitung, ini bahaya. Nah, ayo, siapa yang gak bisa dihitung? Saya pengen tahu biasanya marah masalah apa? Gak apa-apa. Mau sholat. Oke, minta anak-anak sholat. Ndak sholat. Jenengan marah. Ya gitu ya, pepanjang gitu ya. Oke, nanti kita bahas bagaimana bikin anak sholat tapi kita ndak perlu marah, ndak perlu stres ya. Oke. Pertanyaan lagi. Jenengan ingat-ingat dulu waktu jenengan kecil gitu ya, ke belakang, apakah marahnya jenengan sama dengan marahnya ibunya jenengan atau bapaknya jenengan? Enggak Bun, tambah luwe nemen. Baik, oke. Oke ya. Nah, Bunda saya ingatkan ya, ayah juga, 5 menit Anda marah, 5 menit saja Anda marah, Anda cemas, Anda khawatir, maka dalam otak akan terproduksi yang namanya hormon kortisol. Ya, itu hormon gak sehat. Semua kan di otak ya mainnya kita. 5 menit Anda marah, hormon kortisol naik di dalam otak, maka Anda sekitar 5 sampai 6 jam Anda akan stres, marah, tertekan, tidak jelas selama 5 atau 6 jam atau seharian. Betul napa mboten? Betul. Jadi tahan, tidak boleh marah di awal gitu ya, sebenarnya triknya begitu. Nah, bagaimana nanti caranya? Oke, kita kupas. Next, Mbak. Oke, ini yang kita akan bicarakan selama sehari ini tentang insecurity, tentang bagaimana mencintai diri kita, kemudian triknya komunikasi dengan remaja, bagaimana pola asuh, nggak ada yang benar salah gitu, dan kesimpulan. Next. Nah, ini Bun, jadi sebenarnya setiap orang itu punya insecure. Aku lek metu omah masih blonjo nang mlijo, lek alisku gorong apik ngono ya, insecure aku jeng. Nah, gitu ya. Biasa gitu ya. Nah, ibu-ibu gitu ya. Aku lek gorong lipstikan wabang masih dasteran gak apa-apa. Aku ya gak insecure lah. Ya lek masih dasteran, tapi lek gak lipstikan wabang beranang gak enak kok ibu dah blonjo. Itu Mbak Mah. Nah, sebenarnya insecure ini apa sih gitu ya? Jadi insecure ini adalah perasaan tidak nyaman karena Anda masih punya yang namanya inner child, masa kecil yang jenengan ini merasa belum aman, merasa jenengan belum bisa menerima. Misal, saya belum bisa menerima ibuku mbiyen niku yo, lek aku sembayang telat, lah iki ngomong sing sembayang, Mang. Sembayang telat, wis gagange sapu iki wis digepukno bak. Ngono ya. Aku saiki kudu nahan. Aku lek ngepuk anakku nggawe sapu, kena KDRT aku dilaporno. Ya, kan gitu. Tapi aku gak terima. Lah, ndak terimonya di sini merupakan rasa tidak nyaman jenengan. Karena jenengan merasa dulu diperlakukan sama ibunya seperti itu. Kenapa ibuku dulu kok kasar sama aku? Kenapa ibuku kok senengane marah-marah? Lah opo aku kok gak oleh marah-marah? Nah, seperti itu. Itu sebenarnya adalah
inner child yang belum selesai. Jadi jiwa kecil kita yang di dalam pikiran kita, di dalam bawah sadar kita itu ternyata berontak, protes. Karena jenengan belum bisa menerima. Akhirnya jenengan ya marah-marah. Kita kasih contoh nih. Usia 29 tahun perempuan cantik datang ke tempat praktek saya. Bun, saya sampai sekarang tuh masih enggak terima. Ibu saya itu enggak sayang sama saya. Ibu saya itu suka membanding-bandingkan sama kakak saya yang jadi dokter. Saya cuma enggak jadi dokter, tapi suami saya komandan. Gitu ya. Suami saya komandan, punya jabatan. Tapi saya masih enggak terima. Tak tanya, ibunya umur berapa? Sudah 78 tahun. Jenengan umur berapa? 29 tahun. Oke. Jenengan 29 tahun sudah bisa membelanjakan uang sendiri? Bisa. Punya anak 2. Nikah, ambil keputusan sendiri kan dulu? Iya. Terus kenapa jenengan masih marah-marah sama orang tuanya yang usia 78 tahun? Yang notabene sudah tidak ikut andil dalam pengambilan keputusan hidup Anda. Gitu ya. Dia diem. Iya ya, kan saya yang mengendalikan hidup saya. Kenapa saya marah-marah sama ibu saya? Lah enggak tahu, saya bilang gitu. Enggak tahu kenapa Anda kok masih marah. Wong jelas-jelas Anda sudah umur 29 tahun, nikah, punya 2 anak. Anda bahagia tidak? Bahagia. Loh, terus kenapa kita hari ini kok masih membahas tentang ibu Anda yang mukulin waktu Anda kelas 4 SD? Nah, ini saya pengen jenengan juga bertanya begitu. Itu yang membuat dia selalu marah, yang membuat dia selalu tidak bahagia. Dia selalu mempertanyakan, why gitu ya. Kenapa Bu, ibu saya itu kok mukulin saya? Lah itu kejadian kapan? Kelas 4 SD. Loh kok lama amat kita bahasnya, mundurnya gitu loh. Apakah dia sekarang masih bisa mukulin Anda? Ya enggak bisa Bu, ibu saya sudah tua. Kan? Jadi apa yang harus dilakukan? Menerima, apalagi? Memaafkan, melupakan, apalagi? Mendoakan. Ibu baik banget sih. Ibu nanti pulang lewat mana ya? Oke. Monggo, setiap orang punya cara. Boleh menerima bahwa itu adalah bagian dari hidup Anda, ambil pembelajarannya. Boleh lupakan saja. Itu bukan sesuatu yang penting. Yang penting adalah sekarang, right here, right now. Sekarang nih yang penting. Aku bisa mengubah hidupku lebih baik. Yang dulu menurutku enggak baik cara mengasuh anak, mukulin. Aku ya enggak boleh melakukan itu. Kenapa aku harus jadi sama, pemarah, tukang pukul? Nah, kok kayaknya jagoan tukang pukul ya. Kasihan amat anak kita gitu ya. Nah, inilah ketika jiwa kecil kita itu sudah rontok temboknya, amarahnya gitu ya, rasa cemas, ketakutannya menjadi sesuatu yang nyaman. Kita juga akan nyaman ketika mengasuh anak kita sendiri. Jadi Bun, saya bilang reparenting adalah kita ini harus ngasuh diri kita sendiri lebih baik dulu sebelum mengasuh anak. Kalau masih ada rasa marah, rasa takut, rasa tidak percaya diri, Anda tidak bisa bersifat objektif, ya, tidak bisa menerima kekurangan diri Anda sendiri, berarti jenengan belum siap untuk mengasuh anak. Buat saya, ibu guru, juga orang tua, anak di sekolah, kan begitu ya. Orang tua jelas yang mengasuh di rumah. Nah, kalau semua orang di sini sekarang kita lepaskan semua hal yang menyakitkan di masa lalu, kita lepaskan ketakutan, kita lepaskan bahwa kita ini manusia tidak sempurna, kita juga punya kekurangan. Nah, ini ada cerita mau ngomong itu. Saya senang cerita ya. Bun, tukeran bunda yuk. Ini kata klien saya remaja. Loh, tukeran bunda ya apa, Nduk?
Bunda Vivi jadi bundaku, anaknya Bu Vivi suruh jadinya ikut jadi anaknya bunda saya, mama saya. Loh kenapa? Karena mama saya itu enggak ngerti remaja. Saya itu berkali-kali ada anak menangani anak, entah kecanduan gadget, bermasalah marah-marah di rumah, menolak sekolah yang remaja. Itu akar masalahnya orang tuanya. Ternyata semua pada bilang gitu, saya lebih baik jadi anaknya Bu Vivi, pulang bareng Bu Vivi aja deh. Gak apa-apa, anakku masih satu, gak apa-apa deh nambah, saya bilang gitu ya. Kenapa? Orang tuanya marah-marah melulu. Loh, kenapa kita harus marah sih Bun? Pertanyaannya, hidup sekali, kita ndak punya spare part ya, ndak ada cadangan nih, ndak iso beli di mana-mana. Kenapa kita harus marah? Ingat, marah 5 menit, kortisol naik 5-6 jam Anda akan stres, depresi ataupun marah-marah. Jadi itu batasannya. Jadi menurut saya lepas semua hal-hal yang menurut Anda takut, cemas, khawatir, atau pola-pola asuh yang dulu Anda terima di orang tua yang menurut Anda sebenarnya sudah tidak bisa diterapkan di sekarang. Saiki gepuki arek lek gak gelem sholat ya menurut agama boleh ya, tetapi apa anaknya nanti tidak punya. Betul, Anda akan mengulang terus siklusnya. Kalau di psikologi namanya lingkaran setannya, tidak putus-putus. Anda akan menciptakan generasi yang pemarah, pendendam, seperti itu ya. Next. Nah ini ya, semakin kita marah Anda akan jadi pemarah. Semakin kita lepaskan semua bahwa kita bukan orang yang sempurna, anak kita tidak sempurna, orang tua dulu kita juga tidak sempurna, maka kita lebih lega. Loh, terus Bun, masa kita tidak boleh jadi lebih baik? Ya harus jadi lebih baik, tapi bukan berarti kita menuntut bahwa kamu harus ranking loh ya, nomor 1. Bunda dulu ranking nomor 0, saking rankingnya gitu ya. Minimal 3 besar gitu ya. Anak saya kemarin bawa rapot, Bun semua bagus ya, bahasa Inggris 52 ya, gitu aja saya. Kata bapaknya, ya repot Bunda psikolog ya, gak ngamuk, nggak apa-apa 52 cuma angka, saya bilang gitu. Maaf ya, cuma angka itu, nanti sekolah lek di total 6 tambah 3 12 ditambah TK berapa? 14 tahun. Anggap enggak masuk perguruan tinggi. Setelah SMA yang dipakai kerja berapa persen? Saya tanya Bapak Ibu guru. Ayo berapa Bun? Menurut jenengan? Sing kuwesel iku mah lho, ngajari matematika, ngajari biologi, ngajari wis gak karu-karuan. Ndak ada 25% ngapunten yang dipakai kerja. Loh, terus yang dipakai kerja apa? Yang dipakai kerja apa? Attitude. Terus apa lagi Bun? Ya kalau masuk SMK keterampilan Pak Guru. Enggak Bun, ilmunya enggak dipakai. Logika berpikir. Cuma attitude dan logika berpikir itu 25% saja. Dari sekolah jenengan sing mahal mau bayar mehong-mehong. Saya sampai gumun di sekarang tuh ada TK bayarnya 350.000, 400.000. Titip anak, terus tak jawab, anak itu lambat bicara, tetap ke Bu Vivi lebih murah gitu ya. Jangan dapat apa di sana, maaf ya Bun, di saya lebih murah, tapi saya bisa bikin ngerangsang anak Anda untuk bisa bicara, saya bilang gitu, daripada di TK ngapunten gitu ya, kan nggak sesuai jurusan ya. Oke, next. Oke, jadi ayo ayah bunda kita mencoba untuk mencintai diri kita sendiri. Oh iya Bun, saya tiap minggu shopping, beli lipstik baru. Saya kerimbat, nyalon, belum facial, mencintai diri sendiri. Boleh. Tapi di sini adalah lebih pada bagaimana kita ini ngomong sekali-sekali ya sama diri sendiri. Boleh.
Gimana berdialog sama diri sendiri? Saya mau nanya, siapa yang pernah berdialog sama diri sendiri? Ngomong sama diri sendiri. Pak, apa jenengan ngomongnya ke diri sendiri? Monggo ta, Pak. Berdialog belum? Ayo siapa? J, napa Bunda? Ngapunten jauh. Berat, itu berat. Oke, rindu itu berat. Ya, oke. Sudah berhasilkah saya mendidik anak saya, begitu ya? Oke. Yang lain? Oke. Oke. Niat untuk Bismillah, saya niat untuk mengajar anak-anak didik setiap berangkat sekolah. Alhamdulillah, saya niatkan ya Bun ya hari ini gitu ya untuk mendidik anak-anak saya di sekolah. Waduh, sangat baik. Oke, boleh, monggo ayah. Jenengan tanya apa ngomong ke diri sendiri? Sek ganteng Pak, tenang aja. belum, masih gagah, belum. Kenapa sih kita ini perlu ngomong ke diri sendiri gitu ya? Karena Bunda, ini tadi saya ngomong kan saya sengaja ya. Jenengan ketawanya sengaja atau enggak? Enggak. Yang ketawa enggak sengaja itu bawah sadarnya merasa tergelitik bahwa ini lucu. Saya ngomong ini dengan sadar itu hanya sekitar 28%. Ketidaksadaran itu berarti 72%. Berarti kita melakukan segala sesuatu sebenarnya lebih banyak ketidaksadaran. Marah itu masuk ke baik, mari kita kendalikan ketidaksadaran kita, kan begitu ya. Mari kita disiplinkan bawah sadar kita. Berarti kita harus ngomong yang baik-baik sama diri kita. Ya, saya nih ngajari nih, contoh nih. Saya kan di Ingenio ngomong anak mahasiswa kedokteran yang sulit-sulit, termasuk sulit lulus, kan gitu ya. Uji kompetensi nggak one shoot gitu, kalau bilang nggak sekali lulus gitu ujian negara. Itu konseling kan gitu ya. Itu saya ajari. Jadi dia setiap malam saya suruh pegang dada gini, habis tarik nafas, relax sambil tiduran sebelum mau berdoa tidur. Saya hebat, saya pintar, saya dokter. Dia ngomong ke diri sendiri, seluruh soal sangat mudah untukku, sangat mudah untukku. Saya hebat, saya dokter, saya luar biasa. Terus saya suruh dia membayangkan dia sudah pakai jas putih, praktek di IGD, dia edukasi keluarga, tumbuhkan rasa bangga. Nah saya tanya, yang dirasakan apa? Dada saya hangat Bu, wangut gitu. Jarang sih panggil Bu, aku rata-rata dipanggil Kak loh sama anak-anak itu. Anak sekarang itu hebat ya. Kak, itu Kak Vivi. Saya seneng saya kalau dipanggil gitu. Marahin nom, betul lah. Gitu ya. Jadi hangat gitu ya. Alhamdulillah 2 minggu saya suruh lakukan itu sambil olahraga rutin. Kurangi, tidak ngegame, tidak begadang ya, pokoknya begitu-begitu ya. Lolos. Alhamdulillah sejauh ini saya tidak mikir banyak calon dokter tidak lulus ujian tuh, lolos hanya dengan afirmasi positif, berkata yang positif, meminta bawah sadar untuk melakukan sesuatu, yaitu saya bisa ujian mudah sekali mengerjakan. Yang awalnya buyar katanya kok kelihatan gampang ngerjakan gitu ya. Sama, jenengan monggo ayo kita kelola ini bawah sadar. Saya guru hebat, saya guru sabar. Semua murid-murid saya yang kurang, nggak boleh ya tit gitu ya, nggak boleh ya tit. Jadi sangat mudah untuk diajari, sangat mudah. Saya hebat, saya guru luar biasa, gitu ya. Monggo. Jadinya akhirnya jenengan sabar, nggak perlu marah. Marah itu hilang Bun, serius deh sama saya.
serius sama saya. Lah saya nangani anak berkebutuhan khusus 20 tahun lebih itu gak sabar ya apa Bun? Semantai saya wis. Semantai. Monggo di rumah juga begitu ya. Jadi ayo coba kita berdialog, mencintai diri sendiri lebih gitu ya. Kemudian kita belajar bahwa common humanity, yaitu tadi nggak ada orang sempurna, nggak ada wong wayu putih, seksi, pinter, kuwabe dipek dhewe, nggak ada. Saya gemoy, tapi pinter ngomong kan, pinter golek duit. Tadi bojoku ya gak macem-macem kan gitu ya. Gak sempurna, nggak ada orang sempurna gitu, nggak apa-apa gitu ya. Kita terima gitu loh bahwa kita ini memang manusia yang nggak sempurna tapi belajar lebih baik gitu ya. Kemudian nah ini mindfulness ya. Oke, kita fokus belajar sama perasaan saat ini. Kalau jenengan kecolongan marah, coba dipikirkan kenapa saya marah. Oh, saya marah takut anak saya tidak naik kelas. Gitu umpama ya. Kenapa tidak naik kelas? Anak saya tidak pernah mengumpulkan tugas. PR ternyata disembunyikan, tidak dikumpulkan gitu ya. Ini salahnya siapa sebenarnya? Salahnya anaknya, ibunya apa gurunya? Tidak ada yang salah. Ingat hanya 25% yang dipakai. Kayak saya gitu loh. Nilai jelek rapot saya itu sewantai saya. Oh ya saya bilang gitu. Bunda enggak marah, lala apa marah, wis ditulis 52 bahasa Inggris. Bunda kan pernah ke Inggris, iya. Bunda enggak malu anaknya jelek bahasa Inggris. Enggak loh, itu nilaiku bukan nilaimu gitu loh. Wale, itu nilaimu bukan nilaiku kan gitu. Santai aja gitu loh. Lah kamu mau memperbaiki enggak? Iya tak perbaiki, nanti tugas-tugasku lebih tak kumpulkan lebih rajin. Nah gitu. Santai saja, itu hidupmu gitu loh ya. Oke, next. Nah, perjalanan mencintai diri sendiri memang bukan hal instan dan mudah. Namun semuanya akan menjadi perjalanan yang sangat berharga bagi kita. Jadi bunda, ayah, memang untuk menjadi orang tua tadi itu perjalanan. Saya yakin setelah hari ini jenengan pasti nanti lebih hati-hati kalau mau marah, lebih hati-hati lek mau nyetol ya. Lebih hati-hati lagi kalau mau ngomong dengan kecepatan cahaya dan nada tinggi gitu ya. Kenapa? Karena itu semua akan memberikan efek negatif kepada anak. Loh Bun, katanya traumanya anak itu cepat hilang. Iya, paling enak itu sebenarnya menangani anak Bun. Traumanya cepat hilang untuk hal tertentu tapi gitu ya. Tapi ada hal-hal yang akhirnya nanti masuk ke bawah sadar dan itu keluar lagi. Ternyata polanya sama dengan Anda saat ini mengasuh anaknya dia dulu, nanti kemudian hari. Lah itu yang tadi saya katakan lingkaran setannya akhirnya tidak terputus. Jadi ayo kita putus mulai sekarang untuk kita memberikan atau mengasuh anak ini menjadi lebih tepat. Ya, enggak ada benar salah ya, lebih tepat. Oke, next. Oke. Beda usia, beda bahasa. Oke, contoh. Beda usia, beda bahasa. Kalau kita ngasuh anak 7 tahun ke bawah itu harus konkret. Pakai modeling, ya. Anda, bunda umpama punya anak usia paling kecil berapa Bun? 4 tahun, nanti bunda coba di rumah pulang. Di depan dia tas dilempar. Buka lemari kulkas, minum di botol tanpa gelas sambil berdiri, glek, taruh, tutup kulkasnya pakai kaki, des. Nggak pakai lama dia pasti niru. Nah, coba aja. Karena 7 tahun ke bawah itu modeling Bun, nyontoh pelek, dia nggak punya filter. Ya, saya belum ngomong filter ini ya. Lah kita mau bahas remaja atau pra-remaja, itu beda. Gitu ya, yo nggawe contoh, yo pakai tutur kata, arahan, yo didampingi, yo ditoleransi. Wah, kemen remaja. Iya. Kenapa? Nah, nanti kita akan bicarakan kenapa toleransi ini yang menjadi
kita harus tinggikan toleransi itu kepada anak remaja ketika kita mengasuh anak remaja gitu, karena bahasanya beda. Next. Nah, bundaku cantik, anakku gitu ya, aku mau dong mie goreng, boleh, saya bilang gitu. Ngecat ini bun, bikin sendiri ya. Dia ke kamar saya, ya bikinin bun loh, padahal dia di sebelah WA-an. Nah gitu ya, anak zaman now gitu ya, padahal di sebelah WA-an, ya tak jawab WA. Jejer WA-an ya bun ya. Ternyata dia bikinin dong loh, aku bilang. Terus apakah kita harus marah? Enggak perlu marah, enggak perlu marah. Kamu tuh enggak sopan mbek bundae, minta tolong tuh kan datang ngomong langsung gitu ya. Loh, saya nanya, bunda enggak pegang HP tak seharian? Pegang, iya kan? Terus jenengan ketawa ketiwi sama temennya, temen alumni ya gitu ya, alumni gitu ya. Bahaya gitu ya. Pengalaman Pak Guru. Itu ya, keasikan Anda pakai HP itu yang dilihat anak. Makanya ketika Anda bilang anak saya kok enggak bisa lepas dari HP, wong Anda sendiri ke kamar mandi kadang digowo HP-ne gitu ya. Ayo apa, susah itu modeling ya. Oke, jadi beda generasi, beda komunikasi. Ayo mulai sekarang kita menyesuaikan. Loh berarti kini melok bu email-emailan, ngechat apa? Ya gak segitunya kali. Cuma kita mencoba untuk meninggikan toleransi kita, gitu ya. Next. Sebelum bahas tentang komunikasi yang baik, saya serahkan dulu ke Mbak Dia pesan-pesan sponsor. Terima kasih Bu Vivi. Bagaimana Ibu-ibu? Menarik sekali Bu Keton. Menarik nggih untuk materinya. Ada yang mau ditanyakan dulu kepada Bu Vivi? Monggo saya buka sesi tanya jawab. Ada door prize yang menanti. Monggo Ibu yang paling belakang sendiri. Ada mic kah Bapak Ibu yang di belakang? Monggo. Nah, monggo Ibu yang mau bertanya. Anak merasa bermasalah, inginnya anaknya begini, tapi saya nah, yang saya tanyakan, cara mengatasi saya sendiri, diri sendiri itu enaknya gimana? Yang langsung bisa dipraktekkan, betul Bu? Ya. Terima kasih. Oke. Bapak kepala sekolah bisa memfasilitasi ruqyah. Nggih, monggo selamat menikmati door prize dari Rumah Sakit Wafa Husada. Nggih. Terima kasih banyak Bunda, sangat menarik gitu ya. Balik sebenarnya ini tentang mencintai diri sendiri Bun. Contoh kalau saya saja Bun, maaf ya, saya seminggu itu kayak wes gak iso napas Bun, kerjaannya ya gitu. Tapi saya berusaha untuk satu tetap bisa olahraga Bun. Saya nggak fitness, nggak sing neko-neko, nggak, jalan pagi aja. Hari libur suami anak, walaupun anak saya pakai sarung, jenenge remaja ya Bun ya, mbek sandal jepitan, pokoknya dhek mau jalan wes. Saya nggak peduli, suami saya di belakang germeneng sama anak saya, Bunda ngejak jalan-jalan, saya jalan aja menikmati, gitu ya. Nah, coba Bunda untuk mencintai, kita coba untuk bikin pola hidup sehat dulu untuk diri kita. Ibu ngapunten tidak mengurangi perannya ayah-ayah, tapi ibu itu sebenarnya tiangnya rumah tangga, gitu ya. Ibu loro ngelu kabeh, kalau sing masak, kumbahan numpuk ya, anaknya keteteran sekolah, ibu loro ya, kan gitu ya. Makanya ibu harus sehat. Satu olahraga yang sederhana aja Bun, ikut senam seminggu 2 kali, ketemu konco iso bengok-bengok hahaha, lakukan kalau itu Anda menjadi gembira, gitu ya. Jadi 5 menit marah kortisol naik, Anda seminggu 2 kali olahraga, dopamin dan serotonin naik, itu adalah rasa bahagia. Perbanyak rasa bahagia itu Bun, perbanyak rasa bahagia itu. Itu caranya kita mencintai diri sendiri. Saya habis Pak Dedi salah paham sama saya pura-pura senyum
Saya habis maaf Bu, saya salah baca gitu ya, saya gini. Jadi kalau di garis ini titik kanan sama kiri kita ini ya naik, ayo semua pura-pura senyum. Ini otak merespon bahwa kita bahagia. Dopamin banyak nih. Kelas 2 iki angel moco gak iso-iso gitu ya, gara-gara mau berangkat senyum. Maksa. Saya praktek habis di rumah gitu kurang sip gitu ya. Saya sambil nyetir terus setel lagu, parfum agak banyak, wangi. Saya gini sampai rumah sakit. Nyampe saya udah biasa lagi. Jadi itu sebenarnya salah satu trik selain olahraga, kita banyak senyum, banyak tertawa, menertawakan diri sendiri. Saya menertawakan kucing saya, gitu ya. Gak ono sing lucu tetep pasang senyum. Karena dopamin serotonin banyak, kita tidak mudah untuk marah, kita tidak mudah untuk cemas, kita tidak mudah dapat laporan nilai jelek anak kita jadi marah. Santai saja, woles saja bro, gitu. Jadi Bunda mencintai diri sendiri ya harus mulai pola hidup sehat. 1, olahraga yang sederhana saja, yang ringan, tidak perlu mehong-mehong harus ke fitness gitu ya, atau ikut klub apa, tidak usah. 2, banyak lakukan aktivitas yang rileks, yang senyum ya, baca buku, cari hobi, jangan sukanya apa, bercocok tanam. Saya melihara kucing itu kalau saya stres saya mainnya sama kucing biar saya tidak marah-marah sambil senyum gitu ya. Itu sih Bun, saya yakin kalau mencintai diri sendiri dulu dengan aktivitas-aktivitas yang sehat, yang positif, olahraga, cari hobi, kemudian mungkin afirmasi positif Bun setiap malam bahwa saya ibu hebat, saya ibu pintar, saya luar biasa, saya sehat untuk keluarga saya. Setiap malam coba diafirmasi positif, maka itu tadi semua hormon naik, dopamin, serotonin semua baik, Anda juga akan lebih bahagia, pikiran lebih jernih. Begitu kira-kira Bun. Terima kasih banyak. Selamat menikmati door prize dari Rumah Sakit Wafa Husada ya. Baik, mungkin masih ada pertanyaan lagi. Oh, silahkan Ibu. Monggo bisa berdiri Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya untuk menghadapi anak-anak yang sudah mulai keluar bermain sama teman-temannya dan lupa waktu. Bagaimana cara memberitahu anak itu supaya tidak marah? Encen bapak-bapak kira repot, makanya ibu itu yang tiangnya rumah tangga memang. Samblek ngono tok wis. Baik. Bunda ngapunten, ini usia berapa ya? Oh, bukan anaknya. Oh, cucunya. Ya, usia. Oke. 10 tahun. Main gak pulang-pulang. Wis dibilangi sebelum maghrib pulang, begitu ya. Atau adzan asar pulang. Mandi, berangkat ngaji, sholat jamaah, mama kayak gitu ya. Bun, 10 tahun itu memang masanya untuk main. Opo, bermain itu juga belajar. Dia belajar berinteraksi, dia belajar berkomunikasi, dia belajar menyelesaikan masalah. Anak ndak pernah main di rumah tok itu bahaya. Akhirnya tukaran titik embek koncone malih jegot terus di rumah terus ndak punya teman. Akhirnya kemampuan berinteraksi sosialnya juga rendah. Ya, terus ya apa Bun? Ya digoleki putune kongkon mulai Bun. Ayo pulang gitu. Ya memang akan sulit Bun, akan sulit karena itu kebutuhan bermain itu. Jadi yang kita tinggikan apa nanti? Toleransi. Toleransi, jangan tanya. Guru les piano anak saya sudah di rumah. Waduh, anakku saya golek dhisik Bun sak kampung. Pak Kris sudah di rumah, baru pulang. Begitu. Gimana ya, memang fasenya, masanya untuk bermain akan berbeda ketika sudah SMA kelas 3.
mancing pulangnya jam 2 malam. Loh ada, saya punya pasien begitu. Bapaknya pusing, saya tanya, hobi mancing dari mana Pak? Saya Bu. Lah, Bapak mancing juga sampai malam? Iya. Bapak ajak anaknya? Iya. Lah, terus gimana dong? Gitu. Lah ini sudah kelas 3 Bu, pulang sekolah langsung mancing. Gara-gara saya larang main game online, utangnya banyak ke temen-temennya. Lah kan serba salah ya. Leren ngerokok tapi narkoba, kayak ngono ya, susah kan ngono ya. Tak leren ngerokok tapi anaknya malah liane gitu ya. Jadi balik lagi Bun, kalau anak-anak ya itu masanya, nggak usah marah, jemput. Ayo ya napa jenengan. Nanti kalau jenengan ngapunten, cucu sehat kan Bun? Alhamdulillah, jenengan sekali-sekali ke tempat terapi saya anak berkebutuhan khusus. Ya, wes jenengan langsung alhamdulillah, bersyukur sekali gitu loh. Bersyukur sekali. Harus bersyukur sekali dan jangan dimarahi anaknya. Gitu loh. Nek gak ngerti, kok gak ngerti-ngerti. Lah wong incen anak-anak. Yang ngerti kita, harusnya yang toleransi kita, gitu ya. Ngapunten ya Bun kalau belum sesuai harapan. Selamat menikmati doorpress-nya juga dari Rumah Sakit Wafa Husada. Terima kasih. Mungkin untuk pertanyaan 2 dulu, saya akan selingi dengan pertanyaan. Monggo bisa dijawab, nanti kalau yang bisa menjawab dapat door prize dari Rumah Sakit Wafa Husada gitu nggih. Nanti langsung acungkan tangan saja nggih. Monggo Bapak Ibu, tidak terbatas juga untuk Bapak Ibu guru yang bisa menjawab gitu nggih. Saya mau menanyakan, tadi di awal saya mengatakan bahwa ada salah satu klinik yang ada juga Bu Vivi-nya. Nah itu nama kliniknya apa ibu-ibu, bapak-bapak? Pakai baju hijau tadi pertama kali Bu, monggo Bu. Bunda silakan berdiri dulu. Nggih, namanya siapa Ibu? Ibu Ika. Nggih, jawabannya apa Ibu? Klinik psikologi, benar nggih? Tepuk tangan untuk Ibu Ika. Ada yang tahu jam berapa saja jadwal klinik psikologi di Rumah Sakit Wafa? Barangkali mau mendaftarkan tes IQ untuk anak-anaknya atau pengembangan bakat minat gitu nggih. Saya kasih bocoran Bapak Ibu, nanti di hari Jumat dengan perjanjian nggih, jam 3 dengan perjanjian. Kalau hari Sabtu jam 8, begitu nggih? Monggo nanti bisa mampir ketemu Bu Vivi gitu nggih. Oke, pertanyaan kedua ini gampang. Saya tanya nanti cepet-cepetan ya Bapak Ibu nggih. Nama lengkap Bapak Kepala Sekolah. Wah, angkat tangan semua. Oh enggak, tadi siapa yang duluan nggih? Tadi. Oh, yang paling belakang. Siapa tadi? Ibu nggih. Nama lengkap Bu. Nama lengkapnya sinten Bu? Oh, Bapak Ibu guru boleh nggak ya kira-kira jawab nggak ya? Nggih, wali murid saja dulu. Kenal nggak sama kepala sekolah putra putrinya? Nah, siapa? Saya hitung ya. 1, 2, 3, cepet-cepetan ya. Turun dulu Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oke. Ibu memakai baju abu-abu. Monggo silakan dijawab. Nama lengkap Bapak Kepala Sekolah sinten Bu? Bapak Sampul Arif. Bener nggih Pak? Oh bener, tepuk tangan untuk Ibu. Nggih. Mau lanjut materi atau materi saja dulu nggih? Monggo ditampung dulu pertanyaannya, nanti di akhir akan ada sesi tanya jawab lagi. Monggo Bu Vivi. Jadi meriah ada Mbak Diah nih ya. Baik. Kita lanjut. Ini komunikasi dengan anak. Bunda, komunikasi dengan anak. Saya kayak ngisi kuliah, jenengan bukan buku, tidak apa-apa. Ya, saya ambilnya Bun, ini dari teknik terapi sebenarnya ya, teknik terapi perilaku. Teknik terapi enggak mesti kayak ABK. Saya nerapkan untuk anak normal, untuk anak saya sendiri aja bintang. Teknik terapi perilaku pakai apa namanya, applied behavior analysis. Tapi saya ambil prinsip komunikasinya saja, singkat, jelas, lugas, dan konkret. Singkat, sampai ibu ini buri goreng. Sobo. Ayo gitu ya. 2 kata ya.
Satu, itu menahan nanti kita untuk tidak stres. Ya, kan cuma 2 kata. Saya nyalakan api, kompor, saya ngerebus air. Balik ke anak saya lagi. Tak buka. Bin, subuh, ayo, 3 lo ya. Sudah begitu aja. Saya balik lagi. Nggak bangun, balik lagi bunyi gitu aja. Santai aja. Towel, yang ketiga towel. Ayo bangun, subuh, 3. Yang kenal suami Pak. Kenal ya, cek di rumah saya bangunkan gitu. Saya bangunkan gitu aja. Nggak panjang. Gitu aja, ya. Bahaya nih, bahaya. Oke, singkat ya. Jelas, suaranya jelas. Jangan geremeneng. Anu ya apa gak tau sinang. Itu nilainya elek isin nambah anu. Enggak boleh, ya, enggak boleh ya. Ayo, anak saya kalau habis jamaah maghrib ya. Ayo, buku siapkan 3. Tas siapkan, seragam 1, siapkan seragam, mau sekolah. Gitu saja, singkat jelas. Lugas bahasanya enggak boleh pakai istilah aneh-aneh. Saya pengen anak saya pinter bahasa Inggris. Was. Little speak English please. Nah, ya. Gitu ya. Speak slowly. Terserah lah wis apa. Tapi Bun, itu bisa jadi gagap bahasa. Saya nangani anak banyak gagap bahasa karena di rumah pakai 2 bahasa. Orang tuanya nyetelkan YouTube bahasa Inggris, tiba ibuke nggawe basa Dura. Ya apa? Ya Dura ya Inggris tapi Inggris Timur. Susah kan? Itu saya tangani juga gagap bahasa. Jadi maaf ya guyon. Jadi harus lugas, bahasanya sama. Bahasa Indonesia semua, Jawa semua, umpama gitu ya. Jadi singkat jelas lugas. Nah, sekarang coba setiap orang di sini membayangkan. Lek memberi perintah ke anaknya bagaimana? Ke siswanya kira-kira bagaimana? Kumpulkan. Sambil senyum Bun, gini Bun, tahan senyumnya. Padahal yang paling buri-buri gak dikumpul-kumpul sik ruwet omong-omongan mbek koncone. Ayo kumpulkan. 2 kata. Tahan Bun. Iya. Sudah. Sik umek ae, kumpulkan. Gitu Bun. Kejam. Oke, bisa. Nah, itu nanti jenengan benar-benar tidak akan stres, Bun, tidak akan marah sama anak. Santai aja. Lek awal sik koyo nahan ya. Biasa kecepatan cahaya ngomong dadi mek 1 2. Iku numahan, Jen. Tapi lama-lama saya udah tahu nerapkan biasa saya. Terus anak saya WA, Bun, ketinggalan ini. Yoi. Lah Bunda kok yoi tok, sudah nyampe mana? Lewat SMA-mu. Saya udah lewat. Saya dimarahi Pak Guru. Lah kan tadi malam tak suruh nyiapkan. Begitu saja. Saya kasih konsekuensinya dia. Dihukum, enggak, cuma dimarahi tadi. Ya wes. Saya gitu aja, santai. Enggak usah bingung kita backup anak gitu ya. Waduh iki telat, waduh iki tugasnya guru mari tak garapno ae. Kan ibu-ibu kan multitasking ya. Dikewerjakan kabeh tugasnya anake gitu ya. Saya tulisan anak saya kayak cakar ayam, angket panjang, tulis sendiri. Ayo tak lihat gitu. Enggak apa-apa. Gitu ya. Jadi teknik komunikasi ini nanti membuat Bunda tidak menjadi terpancing marah. Melebar kemana-mana. Gitu ya? Bisa ya?
Bisa. Bisa. Ya. Pokoknya yang marah-marah tadi hilang loh ya. Ini bisa. Oke, next. Oke. Next. Karena tidak ada pola asuh yang benar. Next. Oke. Kita pahami dulu. Kenapa sih remaja itu suka menyendiri? Kenapa remaja itu suka marah-marah? Ya, kok kamu jadi nyolot? Bunda kan capek, sudah masak, cuci-cuci. Lah aku ya capek. Lah kamu capek apa? Tadi temenku cemberut sama saya, padahal koncone loro untu. Ya, dia tersinggung. Nah, kok susah ya karena memang masa remaja ini yang pertama semua hormon jadi aktif, Bun. Hormon testosteron kelaki-lakiannya yang laki-laki, adrenalinnya, makanya kenapa kok kayaknya ndak punya bahaya, ndak punya rasa takut remaja itu. Semua hormon ini mulai aktif di dalam tubuh dia sebagai manusia, sehingga banyak rasa tidak nyaman pada remaja itu. Kok koyok kudu marah, koyok orang tuanya salah terus, gitu ya. Kok ndak ada bener-benernya di rumah gitu. Ya, itu sebenarnya efek hormonal yang harusnya kita pahami sehingga ini nanti tidak memicu komunikasi kita menjadi bertengkar, menjadi tidak harmonis, menjadi salah paham. Gitu ya. Jadi yang pertama, oke, masa remaja masanya hormonal mulai tumbuh. Oke, kalau jenengan sudah mulai berpikir begitu, walah anakku medudut, jarno medudut, menyendiri di kamar, jarno, jadi asik dengan dunianya sendiri. Sekali-sekali kita lihat, Bunda boleh masuk? Enggak, gitu. Aku boleh baca WA temenmu? Enggak boleh, gitu ya. Oke, nah ini dampaknya emosinya jadi mudah tersinggung. Aku lo capek Bun, capekan Bunda, setrikoane sak tumpuk gitu ya. Udah lelah, iya. Karena hormonal di dalam tubuh. Anak menjadi mudah lelah. Sehingga kita ndak boleh meremehkan, kok gak lapo-lapo, gak mikir utang kok ngeluh kok lelah. Kan utang Bunda sing utang gitu ya. Jadi ini hilang rasa percaya diri karena tumbuh, maaf ya, untuk perempuan ada payudara pinggul, laki-laki juga mulai kumis dan lain-lain gitu ya, kelaki-lakiannya itu dia merasa tidak nyaman, akhirnya tidak percaya diri dan menyendiri, menarik diri. Jadi ayah bunda memang pra remaja ataupun remaja ini fase-fasenya sensitif. Kalau kita ngomong ya memang usia 12 tahun ke atas sampai 18, 19 sudah dewasa awal. Tetapi anak-anak sekarang sudah bergeser ya Bun, menstruasi aja anak 10 ya, 11 sudah mens, umpama seperti itu ya. Ya wis, ya saya tidak tahu apakah ini karena memang makanan semakin sejahtera orang tua, makanannya semakin bergizi, anak cepat tumbuh besar gitu ya, ataupun juga teknologi budaya karena micin katanya bundanya ya, jadi subur sehingga hormonnya juga cepat timbul. Lah kalau kita sudah memahami bahwa remaja ini fase hormonalnya sedang tidak atau tidak stabil ataupun sedang tumbuh ini, maka kita jadi santai ketika anak-anak kita ono mecucune, ono nyolote gitu ya, ono ngaleme. Nah iya, kalau ngalem Bun, anak laki-laki meluk-meluk ibuke, wis ono ojo meluk-meluk. Jangan, anak perempuan meluk bapake, gak oleh wis gede meluk-meluk bapake. Jangan loh ya Bun. Peluk aja. Yang bahaya lek dia meluk. Nah, itu bahaya. Karena fase hormonal itu ya memang dia terangsang ada itu. Lah itu enggak boleh, bahaya. Makanya ketika saya dapat klien yang dia suka dibawa om masih SMP kelas 3, saya tanya, karena bapaknya itu enggak deket sama dia, jarang ngobrol.
Apa maneh tate pangku-pangku. Akhirnya luwe seneng di pangku om-om. Karena fasenya memang dia begitu. Lah itu kan memprihatinkan. Dibayar pulsa, bayang no jenengan. Pulsa itu murahnya kayak apa sih? Dibayar pulsa dia mau. Itu sudah kena penyakit menular dia. Makanya dikonselingkan ke saya. Kasihan itu. Gitu ya, prihatin. Jadi ingat, anak kita nanti remaja atau yang sudah remaja meluk-meluk, cium-cium, dusel-dusel, biarkan sampai puas sama kita, bukan sama orang lain. Ya. Jadi jenengan ya gak usah risih, biasa aja. Terus gede dusel aja. Saya bilang, "Ya bapak dusel, anak saya dusel." Dusel lah. Wandeng sampai rewapet gitulah. Terserah. Gitu ya, itu masa hormonal. Next. Nah, ini memang Bun dasarnya awal adalah kita masa anak dulu sebelum ngomong remaja. Lagi pra remaja. Banyakin ngobrol, banyakin ngomong, banyakin interaksi olahraga bareng, hangout bareng, nggak harus melulu sekarang senengannya makan di kafe bareng. Loh makan di kafe bareng habis itu HP-an dewe-dewe. Ya. Saya olahraga pokoknya jalan pagi itu ndak ada pegang HP gitu ya. Kita main bareng ndak ada pegang HP. Jadi interaksi harus diperbanyak ya. Sehingga kita berusaha untuk mencegah perilaku-perilaku menyimpang. Perilaku-perilaku menyimpang. Nah, perilaku menyimpang sekarang banyak ya Bun ya. Ya, laki-laki yang lebih ke feminis gitu ya. Ataupun seneng sesama jenis gitu ya. Saya pasien lesbi itu banyak. Saya ada loh guru TPQ itu lesbi. Sudah hajah, kemarin dia hajah, alhamdulillah. Saya berangkat haji Bu, ya tak doakan hajah. Wes leren pacaran mbek Rondo, saya bilang gitu. Pacarnya Rondo, cantik orangnya, jangan tanya, cantik. Kalau ketemu saya, cipika-cipiki dia, enggak apa-apa, podo wedoke ya. Sampai ngambung rodok yo apa nang aku gitu ya. Dia seneng sama saya. Enggak apa-apa wis wong padha wedoke. Daripada dia ke yang lain enggak karu-karuan, enggak apa-apa. Saya bilang gitu. Tapi kan mau saya arahkan. Alhamdulillah sudah. Baik ini enggak punya rondo-rondo yang lain. Enggak pacaran. Ya, gitu. Itu kenapa? Karena dia mulai kecil dipukuli sama bapaknya. Dia punya inner child yang enggak selesai tadi loh. Dia dipukuli sama bapaknya, kemudian diangkat anak sama bapak Pak D-nya, masih saudaranya, ngurumati ibunya agak sakit-sakitan, kemudian dia menerima Pelecehan seksual itu yang membuat dia semakin tidak suka sama laki-laki gitu ya. Nah makanya anak remaja kita meluk cium kita yang lawan jenis lakukan saja. Jangan sampai dia mencari di luar yang pertama. Yang kedua, jangan melakukan sebuah pola asuh yang kasar memang. Bun, mending kasar tegas opo dijarno? Lah pertanyaane ngono. Saya bertanya. Bapak kok gatel tadi jawab ya, Pak? Door prize Pak menunggu. Mending kasar tegesi iki Bu, tak kasari yo. Gak belajar ngono ya. Atau jenengan biarkan karep-karepmu wis tegas. Alasannya kenapa? Bapak siapa maaf? Pak Mansur, Pak Hari Mansur. Kenapa? Kan seperti anaknya kan beda-beda. Ada kasar, dikasih baru. Boleh katanya satu sekian kali. Ada katanya bagus. Jenengan guru BK ya. Pak calon guru BK. Monggo dapat door prize dari Rumah Sakit Wafa Husada. Selamat menikmati. Nggih, boleh begitu. Tegas boleh. Lek dibiarkan tunggu dulu sampai dia reda, baru kita ajak lagi, kita arahkan, kita dampingi gitu ya Pak. Itu bagus Pak. Tapi Pak yang paling menyakitkan itu kalau saya setiap konseling sama anak remaja itu, yang paling menyakitkan itu dibiarkan. Gak ditakoni, ya gak diarahno, gak didampingi, gak diseneni. Itu lebih menyakitkan. Akhirnya arek dadi banci. Saya nangani banci.
Ganteng dadi wayu Aduh aku sampai Salim, sapa iki? Aku lali saking ayune pas karnaval. Tit Bu, oh ya boleh, aku tetep nyeluk le. Ya apa? Itu dibiarkan. Bapak ibunya cerai, dia ikut tantenya, orang tuanya tidak mengasuh. Dia bingung, krisis identitas. Gitu ya. Melene dadi wedok padahal lanang. Nah, perilaku-perilaku menyimpang ini akan bisa tercegah ketika dari awal kita itu memang bonding, dekat sama anak. Kita perhatikan kebutuhannya, main biar main Bauti gitu ya anaknya ya. Enggak apa-apa main. Oleh rapote elek, enggak apa-apa jelek. Nanti diperbaiki semester berikutnya. Kan begitu ya. Anake mungkin tukaran gelut mbek koncone. Gak popo lah wong saya pernah nyuruh kamu dibully. Iya, sini berdarah anak saya. Besok pukul. Saya gitu ngajarinya. Pukul Bun, yang keras. Ayah nanti ke MI, waktu MI itu kelas 5. Gak apa-apa. Nggak enak aku bunda yang datang, tak tunggu di depan sekolahan. Yang keras ya, mukulnya di mana? Di depan ruang guru kalau mau ngajak berkelahi. Badanmu gede. Pukul yang keras. Yes, gitu tak ya? Perintahnya. Tak tunggu. Jam istirahat 9:30. Tak tunggu di depan sekolah. Woi kok rame. Gelut wis anak saya. Woi. Kenapa Bun? Menurut jenengan baik tidak ngajari anak berkelahi. Dan kenapa baik dan pokoknya membela diri. Bener Dan. Ya, bener itu. Betul. Jadi lek bunda-bunda ojo berkelahi, gak apik iku ngalah mbek koncone. Bunda, saya, klien saya itu banyak yang dibully dan gantung diri atau percobaan gantung diri itu banyak anak SMA. Tak tanya dulu, apa kok dibully? Karena ibu saya selalu bilang, ojo bales. Cek, Allah sing bales. Akhirnya dia selalu tidak pernah membalas. Kita tidak ngajari anak kita untuk membela dirinya sendiri. Mapunten, kira-kira yang mati duluan anak atau orang tua? Orang tua lah ya kira-kira gitu ya. Kira-kira ya. Lek kita ndak ada, siapa nanti yang bela anak kita kalau bukan dia sendiri, dirinya sendiri. Ajari dia membela dirinya sendiri. Berkelahi ndak apa-apa, berkelahi aja. Salah bener kari wes, berkelahi dulu ndak apa-apa, saya bilang gitu ya. Wes tak dengarkan. Kenapa? Terus kan gitu ya. Wanu gitu di kelas ya. Terus saya tanya guru, ya ndak apa-apa ngapunten ya Bunda gitu, paling gurunya gitu tak. Saya ngapunten ya Bun gitu. Ya ndak apa-apa. Sekali-sekali berkelahi. Jangan larang anak berkelahi. Itu tandanya anak berusaha untuk membela dirinya. Orang tua ndak ikut gelut lek anake gelut, izin orang tua mendengarkan saja. Jadi kalau ada laporan anak berkelahi di sekolah, wes ojo buengong golek pengacara ya. Waduh, anakku dikampleng apa dicewer gurune tak golek pengacara dhisik. Ndak perlu ya. Ya kita selesaikan aja yang baik. Sebenarnya semua itu adalah proses mendidik. Balik lagi masalah menyimpang. Oke. Belum, dikit lagi ya. Jadi sebenarnya pola asuh remaja ini ya, pola asuh anak dan remaja ini adalah proses untuk mendukung perkembangan fisik ya. Ingat, perkembangan fisik. Jadi main harus, olahraga harus, aktivitas fisik harus. Karena perkembangan fisik harus berkembang. Secara sosial tadi dapat ketika main, berinteraksi ketika sekolah. Emosional itu tentunya nanti kita ajari. Saya kalau ngomong sama anak saya cuma begini, nah, dia tahu ini mau marah ini saya. Bunda marah, itu saja 2 kata. Bunda marah, dia diam. Kenapa Bunda marah? 3 kata. Aku gak ngaji, kan gitu ya. 2 kata dia. Kenapa? Aku main HP, gitu ya. Jangan ulangi. Iya, HP taruh. 2 minggu Pak, HP taruh. Dia tahu dimatikan, taruh. Tidak akan dia pegang itu.
Jadi saya menerapkan HP loss, bukan HP di jam. Tapi ketika HP di loss pilihan kedua, dia harus mengerjakan semua tugas yang sudah kita sepakati, salah satunya ngaji. Karena saya tidak ada di rumah, saya pulangnya sore. Saya tinggal ngontrol, tanya sudah ngaji belum ke gurunya kan gitu ya, sudah les belum dan lain-lain. Itu emosional. Semakin kita datar komunikasi sama anak, anak kita semakin tidak emosional. Semakin kita emosional, cepat marah-marah, anak juga akan cepat marah, gitu ya. Oke. Intelektual jelas disekolahkan. Oke, next. Nah, bagaimana kita sampai ke pola asuh yang tepat? Nah, ini hampir terakhir nih ya. Jadi pahamilah. Kita sudah paham ya, remaja ini masa perkembangan hormonal, jadi toleransi tinggikan. Kita pahami nih. Oke, sudah. Jadi lek anak onok metutute, onok menyendiri, minta sesuatu by WA, ndak usah tersinggung ya. Oke. Beri contoh. Anda ada ndak target tertentu? Ayo, siapa yang sudah punya target? Saya punya target juga. Napa, Bun? Oke, berarti targetnya lebih bagaimana menciptakan bonding ya. Oke, boleh. Di belakang. Door press. Ternyata yang sini sibuk menghitung harta benda. Oke. Target, Mama contoh gini Bun ya. Saya setiap tahun punya target mulai usia 2 tahun. 2 tahun semua menempatkan barang pada tempatnya. Gitu ya. Baju kotor pada baju kotor, mainan, box, kan gitu ya. Sampah, tempat sampah. Gitu ya. Next terus ya Bun. 3 SMP setrika seragam sendiri. Nah, sampai 3 SMP. Ini kelas 1 SMA ya. Bapaknya bilang, Bun, wah aku isin anak ibu dalam nang MTS. Kelawambine lungset di setrika dhewe gitu. Ndak usah malu. Aku gak izin. Terus, lah kenapa kita malu? Kita kadang-kadang suka malu pada hal-hal yang tidak pada konteksnya. Saya targetnya anak saya mau setrika seragamnya sendiri. Saya ndak ada pikiran orang lain memandang anake gak kerumat Pak Andi. Iku kan ayah, malu tutup ono wajahmu. Aku seneng. Kenapa? Pas yang bantu saya di rumah ndak masuk, saya capek, minggu seragam numpuk, anak saya santai. Tenang Bun, tak setrika sendiri. Wah, enak saweneng gitu rasanya ya. Kan gitu ya, walaupun lungset itu mah lo setrika. Saya enggak apa, lungset itu kan proses, lama-lama licin dia ngerti malu. Ini aja belum ngerti malu ya. SMA kelas 1 targetnya kerja Bun. Jenengan targetku parah ya, waret kon kerja. Dia bikin konten, ini lagi proses dorong sih dadi siji. Konten video bergerak ada quote-nya motivasi, tak bayar Bun. Saya kerja scoring, habis ngetes dia yang scoring. Ono kuncine dia scoring, tak bayar itu. Jadi SMA ini targetnya kerja. Kalau bantu diri sudah turun dari SMP ke bawah sudah selesai dia bantu diri. Harus selesai dulu Bun. Lek iso sebelum SMP bantu diri, ngurus dirinya sendiri itu selesai. Ya. SMP jenengan tambahi kayak saya wedok ya nyuci, lanang nyuci, daleman dhewe ku kudu ngerti ya kan, kayak hal-hal kayak gitu. Nah, itu harus ada target ya. Jadi beri contoh. Ada target bentuk perilaku. Anak saya minta sesuatu ngomongnya harus sopan. Harus baik, Bunda cantik, harus begitu. Aku mau minta tolong, ya kirim pulsa dong, gitu ya. Oke, gitu ya. Jadi monggo, apa jenengan targetnya? Beri target, beri contoh, dampingi. Kemudian jangan lupa konsisten, ya. Jadi Bun, aku wis ngekei contoh, wis dampingi. Berapa lama? Ini pola asuh puluhan tahun, sepanjang hidup Anda sebelum anak menikah dan keluar rumah. Jadi terus dampingi, dorong, sampai nanti terbentuk sebuah perilaku yang Anda harapkan. Gitu ya? Gitu? Oke, next, kayaknya habis ini. Oke, kesimpulan. Saya ngomong suka lupa soalnya. Kesimpulan. Ini mengasuh anak pra remaja akan jauh lebih mudah.
Nah, ketika orang tua, guru telah berdamai dulu sama inner child-nya. Ya, sudah tidak ada rasa takut, cemas, marah-marah gitu ya. Enggak ada. Sudah woles semua, santai semua gitu ya. Stabil, komunikasi oke, efektif, pola asuh dengan contoh yang konsisten. Jadi disepakati saja. Saya yakin kalau mau pakai teknik komunikasi singkat jelas lugas tadi di rumah dengan di sekolah, saya yakin anaknya jenengan semua emosinya stabil. Iya, dan sudah tidak ada yang marah-marah loh ya tadi ya. Itu saja. Jadi kuncinya di situ. Kuncinya tidak boleh marah-marah Pak memang. Kenapa anak berkebutuhan khusus di tempat terapi saya lebih patuh pada terapisnya daripada orang tua? Karena semua terapisnya tidak ada yang marah-marah, pakai prinsip komunikasi singkat jelas lugas. Ketika itu disamakan dengan yang di rumah, hasilnya luar biasa. Gitu. Jadi kalau bapak ibu mau marah-marah jangan di depan anak. Mau bertengkar di kamar saja, biar nggak jadi bertengkar, tapi beraktivitas yang lain. Enak toh? Nah begitu, jangan sampai jenengan bertengkar di depan anak. Oke, yang terakhir saya serahkan ke Mbak Dia, kalau ada pertanyaan silakan. Ada itu. Terima kasih Bu Vivi, materi yang sangat luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi untuk Bu Vivi, Bapak Ibu sekalian. 2 materi telah terselesaikan, monggo jika ada pertanyaan silakan. Wah, banyak loh Bu Vivi, siapkan jawabannya. Bu Guru, monggo bisa dipilih Bu Guru. Oh, Bu Gurunya juga tanya. Oke, Bu Guru dulu deh. Ya sudah pakai mic ya Bu ya. Silakan Ibu Guru. Mohon maaf, ini saya mau tanya, kapan kita memberikan waktu yang tepat untuk anak-anak ini pegang gadget sendiri? Jadi apakah usia SD atau sudah SMP atau seperti apa? Karena anak saya sudah umur mau 11 tahun. Terima kasih. Belum. Gadget berbagi. Ini pertanyaan yang sulit. Gimana? Saya tuh yang susah gini nih ya. Anak itu sebenarnya Bun, tertarik gadget itu karena jenengan lagi HP-an tuh. Gitu ya. Ekspresi Bun, ekspresinya jenengan, ekspresinya bapaknya gitu loh ya. Ketika pegang gadget, saya yakin kalau jenengan datar, saya datar ya pegang HP itu. Meresakin kerjaan. Kalau di rumah udah saya taruh. Ayahnya, "Syuk kadonganmu, taruh ya, gitu. Apa anakku gak HP-an? Mau HP-an. Tapi tahu begitu, sekarang sudah beda Bun, SMA itu. Dia ngerasa. Ya ini contoh sudah tahunan ya Bun. Dia pegang HP SMP kelas 1 ya, saya kasih HP sendiri ya. Hasil sunat. Kan gitu ya. Hasil perkorbanan ini Bun, kata anak saya. Dengan aturan di jam atau di los. Tetap itu ya, di jam jatah 2 jam, setelah semua tugasmu selesai, di los pegang, terserah lu gitu ya. Pokoknya semua tugas selesai, pagi, habis subuhan los ya, saya suruh naruh itu. Buka gerbang, kucing ngasih makan kucing kan gitu ya. Dia ada tugas pokoknya begitu ya. Terus berangkat sekolah, pulang sekolah, nanti urusan ngaji, urusan dia les, saya enggak di rumah gitu ya. Itu saya SMP lah dia sudah mandiri begitu ya. Sampai nanti malam tutup gerbang depan belakang. Sekarang sudah tambahan Bun, belajar nyetir mobil, kewayang ngetokno mobil, ngelebokno mobil saya yang belakang gitu ya. Pokoknya tambahan tugas terus. Semakin banyak tugas, semakin sedikitlah dia pegang HP kan gitu ya, triknya orang tua gitu ya. Nah, kalau dibilang idealnya kapan? Sebenarnya nggak ada idealnya Bun. Apple aja yang punya Apple itu ngasih HP anaknya usia 14 tahun. Di Jepang aturannya anak usia sekitar saya lupa ya 15 apa 16 tahun baru boleh pegang gadget, bukan HP lo ya. HP itu yang nut gitu loh. Gadget itu yang set nah itu ya. Kenapa? Di Jepang tidak boleh pakai kamera. Karena itu disalahgunakan.
gitu ya. Kalau di Eropa itu tidak boleh memfoto orang lain, ini senengannya motoi sembarang kalir. Iya, disoting, update, susah ya. Lah kalau jenengan bertanya usia berapa, monggo jenengan sebenarnya mau menerapkan pola asuh yang bagaimana. Saya, pola asuh saya nomor 1 mandiri Bun. Saya mandiri nyiapkan anak saya jadi psikolog. Ini udah perjanjian saya sama anak saya. Kamu pilihannya cuma 2 Pak, dokter apa psikolog? Gak tak kayak pilihan liane wes. Pakaian bingung. Nah gitu. Tentara yo, pernah tentara, tak jawab. Dadi dokter, mlebu tentara, dadi perwira. Nah gitu lah. Wah gak enak, tetep dokter dong. Aku seneng nyanyi, dia bagus kan main piano. Boleh? Tompi itu ya penyanyi tapi ya dokter. Balik nang dokter maneh cari anakku gitu ya. Akhirnya kemarin fix saya jadi psikolog saja. Loh kenapa? Ternyata selama SMA ini temennya suka curhat sama dia. Terus dia jawabin, ada grup konsultasi gratis dia. Teman-teman SMA, loh kamu jawab, tak lihat jawabanmu mana? Berarti keliru ya jawab anaknya wong. Loh kayak lumayan nih, loh kamu kok tahu? Lah bunda biasanya ngejum sampai malam itu ngonselingi dokter, ngonselingi siapa itu, tak dengarkan itu cara jawabnya. Nah, akhirnya dia fix ketemu itu gitu ya. Saya mandiri Bu nomor 1. HP kita ndak mungkin akan ngapus HP, gadget ndak mungkin. Tapi jenengan mau target apa? Agar anak akhirnya tidak terlena akan gadget, akhirnya kecanduan. Indikasi anak kecanduan gadget adalah anak mulai menarik diri, marah-marah, tidak terkendali, ya, semua tugasnya tidak dilakukan. Mangan lali, sekolah gak mau, aras-arasen, bahaya Bun. Cabut gadgetnya sebelum parah. Kalau sudah parah Bun, ngapunten, iso ngepui mukulin bapaknya untuk dapat gadget. Itu bahaya. Di pondok no adoh iku mbok arek gandol truk mulih katanya. Ya, repot kan? Uangnya neneknya diambilin buat top up. Itu sudah tanda-tanda itu. Anak saya suka mencuri gitu ya. Uangnya neneknya, saya tanya, lek sampean tuku top up ning ndi biasa? Indomaret Bu. Tuku piro? Oh biasanya 200-250. Wah kayak kon aku ngono. Ibuke gak ngerti tibake ya. Ya harus kita ngikuti, memang ini zamannya teknologi gadget mau ndak mau. Tapi balik lagi, jenengan mau target apa gitu. Ndak ada usia tertentu, tapi kalau saya sarankan ya SMP itu mulai diberi gadget monggo. Tapi ada konsekuensi dan targetnya apa, dia harus tahu tugas-tugasnya harus diselesaikan. Gitu sih Bun, agak susah ya memang ya urusan gadget. Matur nuwun. Terima kasih Bu Vivi, kita cepet-cepetan ya Bu angkat tangannya. Mungkin untuk ibu bapak ibu guru nanti ada sesi tersendiri saja nggih. Dengan Bu Vivi, kita dulukan dulu bapak ibu wali muridnya. Turun dulu bapak ibu, nggih. Saya hitung sampai 3, cepet-cepetan nggih. Ya 1, 2, 3. Ibu yang pakai kerudung hitam yang pakai jam tangan. Nggih, pakai kacamata silakan. Monggo berdiri dulu Ibu, monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, ini kan di sini judulnya tentang sinergi guru dan orang tua. Dan saya mau menanyakan gimana jika tidak semua orang tua kan bisa selalu mendampingi anak-anaknya. Kadang ada yang sibuk bekerja, kadang ada juga yang sudah ditinggal orang tuanya atau entah itu berpisah atau gimana, itu kan juga ada yang didampingi hanya dengan neneknya. Sedangkan neneknya itu sudah di atas usia 50 up. Nah, pendampingan seorang nenek dan orang tua memang sangat beda Bu. Nah, bagaimana cara itu tadi menerapkan agar bisa bersinergi antara guru dan si nenek tadi, padahal neneknya itu ya jarang ke sekolah atau jarang sekali mendampingi cucunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya bagus. Jawaban saya rada gak enak lho ya iki ya. Ngapunten ini ya.
Anak tanggung jawabnya siapa? Orang tua. Jadi jangan limpahkan tanggung jawab itu ke Uti ya Uti, maaf. Gitu ya, ke nenek gitu loh. Iya, enggak juga. Tanggung jawab saya kembalikan ke orang tua. Ketika kita sudah sepakat menikah, sepakat punya anak, ayo kita tanggung jawab. Itu aja kalau menurut saya. Jadi nanti akhirnya protes, neneknya memanjakan Bu, saya maunya tegas loh. Lah wong encen dititipno neneke, ojo salahno neneke. Kan begitu. Sibuk kerja, yo aturen. Nah, kan begitu. Saya juga kerja, Bun, gitu. Bapaknya juga kerja, tapi ya diatur gitu loh. Saya enggak pakai pengasuh loh ya, enggak titip orang tua loh saya. Terus ya apa? Tak lakoni. Waktu kecil anak saya konseling mbek mangku anakku. Ya kudu ono sing ngalah, akhirnya gitu. Saya mulai kerja agak penuh itu ketika anak saya sudah agak besar. Kelas 5 lah, kelas 6. Dulu saya cuma pegang di rumah sama di Wafa saja. Gitu. Jadi saya kembalikan lagi, ini tanggung jawab orang tua. Ayo kita dengan sadar untuk mengatur, mengelola rumah tangga kita, sehingga kita mau target apa pada anak, ya kita lakukan itu. Jangan berharap atau meminta itu menjadi nenek kakek yang full mengasuh. Tidak bisa, tidak bisa. Pola asuh nenek kakek akan berbeda, zaman juga sudah berbeda. Jadi kalau saya mohon maaf, harus kembali tanggung jawab kepada orang tua untuk mengatur. Saya yakin bisa. Kalau kita bilang tanya, Bun, kuantitas atau kualitas dalam mengasuh? Kuantitas, maaf ya, kuantitas. Gak bisa kualitas itu menggantikan kuantitas. Banyaknya tatap muka Anda dengan anak itu sangat berarti buat anak. Jadi kalau saya memang saya puaskan anak saya ketika masih kecil. Saya praktek di rumah, di Wafa dulu seminggu sekali, gitu ya, seminggu 2 kali, kadang gitu. Setelah anak saya sudah dewasa, punya aktivitas sendiri, dewasa, sudah lebih besar, punya aktivitas sendiri, saya mau ambil kerjaan-kerjaan agak banyak. Jadi ya memang harus mau mengatur. Kalau repot sekali, suami saya suruh cuti, gantian, samain cuti, ngasuh anaknya, gitu. Ngapunten ya Bun, agak gak enak, tapi itu faktanya. Harus balik ke orang tua tanggung jawabnya. Ngapunten, selamat menikmati door press. Mbak Dia kemana kok hilang ya? Oh, masih ada pertanyaan apa enggak ini Mbaknya? Selamat datang Mbak Dia. Mbak Dia ini masih nanya lagi satu lagi. Oh, apa enggak? Loh, saya tanya. Ada. Monggo, satu pertanyaan lagi Bapak-Ibu. Nah, Ibu yang di depan sendiri nggih, yang kerudung hitam monggo silahkan. Nah, jenengan Ibu. Nggih, betul. Masih banyak. Jenengan sudah. Enggak. 2 lagi enggak apa-apa, Ibu ya. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten Bu, ini saya mau tanya, kan saya punya gadis remaja ya. Jadi kita usia berapa Bun? 11 tahun. Jadi sebatas mana kita bisa memberi toleransi pada remaja pada saat dia itu mulai menyendiri atau mulai mengenal diri sendiri gitu. Mulai mengenal apa Bun? Ya, maksudnya kan ada yang masa-masa dia di kamar sendiri, mulai nggak terbuka sama orang tua, teman dengan yang temannya itu loh, kan nggak sama orang tua agak ada batas gitu. Sebatas mana kita bisa memberi toleransi yang seperti itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik. Bin, Bapak saya tanya anak saya. Kamu HP-an ngapain aja sama siapa aja gitu ya. Rahasia, kayak gitu ya anak ya. Rahasia. Di kamar aja gitu ya. Satu Bun, kita harus berteman dengan teman anak kita semua. Itu ya, itu prinsipnya untuk remaja. Kenapa kita perlu berteman? Termasuk lawan jenis, teman lawan jenis ya. Anak saya cowok, saya kenal teman cewek-cewek, ciwi-ciwi ya, saya kalau panggil ciwi-ciwinya. Gitu ya. Teman cowoknya kenal, temen nge-game-nya harus kenal, nge-game online kenal saya. Ada yang Jakarta, Sirah, Faus, banyak wes Bun. Temen sepedane saya juga kenal ya, beda sekolah. Jadi kita harus kenal sama temennya anak-anak kita.
itu membuat kita lebih bisa diterima ya di lingkungan remaja gitu ya, masuk ya gitu ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita nggak boleh maksa ya, kita cuma tanya tipis-tipis. Loh, Rafa iku mang arek endi le? Jakarta Bun. Nah, jadi ketika game online saya lewat di kamarnya, lewat, Fa gimana bro, kabarmu bro? Bundaku iku, Fa bundaku, bunda iki lho, gitu ya, gitu ya. Terus nanti siapa gitu, saya mesti gitu, temennya main ke rumah gitu ya, tak kasih kue apa, ya saya nongkrong sebentar ngobrol, main game apa sih rek, aku gak ngerti rek gitu ya. Intinya sudah kenal, kita coba masuk ke mereka, kita ngobrol, nanya tipis-tipis ya. Terus remaja itu khasnya Bun, tidak mau dihakimi, belas wis, kuwabe bener, koncone bener. Karena apa? Saat itu memang yang terpenting adalah peer grupnya, grup kelompoknya dia, yang mau menerima dia, itu yang terpenting, bukan kita. Loh kok iso Bun? Ya itu memang fasenya begitu, remaja. Terus biar kita tetap penting, ya itu tadi, kita jadi teman. Ya, Bun, aku seneng cewek, gitu ya anak saya. Wis, manis enggak? Ya, saya gitu Bun, gak ngomong gak oleh, aku dosa enggak, saya manis enggak? Lumayan, saya enggak nanya foto. Dia tanya, ngono ya apa? Ya wis, berteman aja lah, semua juga berteman, saya bilang gitu ya. Bapaknya gak ngoleh aja, bapaknya gak tak bolehin untuk di lingkaran itu, bahaya ngamuk bapaknya gitu ya. Kenapa? Semakin kita menghakimi anak remaja kita, dia semakin menarik diri, dia semakin tertutup, dia semakin cari yang di luar untuk diterima. Saya itu loh Bun, kalau sekarang baca WA-nya sama ciwi-ciwinya bisa Bun. Bunda yang jawabin, ya tak jawabin yo. Jadi saya yang jawabin. Kadang ada temennya, Bun temenku konseling, oh ya tak jawabin. Ya pacarku posesif tuh, wah bahasa saya gitu toh loh. Posesif gimana sis? Itu tak jawab. Ya wis kayak teman saya. Lah ketika kita sudah tahu anak teman kita tipis-tipis, kita tidak boleh menghakimi, kita mulai diterima, anak akan menjadi terbuka. Gitu loh. Akhirnya ketika terbuka kita bisa mengarahkan dan mendampingi, ya kan gitu. Ya berteman oleh, ya berteman ae. Iki wis pokok sing paling tak senengi. Aduh, ora apa-apa saiki seneng kok lewe kuliah. Waduh ciwi-ciwi ayu-ayu le. Aku bilang gitu ya. Bunda iku lho, kayak gitu. Guyon-guyon gitu aja tanpa menghakimi agar anak terbuka. Kalau saya begitu, Bun. Semangat Bun. Semangat menikmati Doorpress. 2 pertanyaan terakhir nggih Bapak Ibu. 1 dari Bapak Ibu guru, monggo disiapkan siapa yang mau bertanya. 1 dari Bapak Ibu wali murid. Dari Ibu Bapak guru dulu, siapa yang mau bertanya? Monggo silahkan Ibu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Tentang inner child ya Bu ya. Kita sebagai orang tua, ketika inner child kita ini belum tuntas, kemudian kita menimbulkan luka pengasuhan terhadap anak. Nah ini tips seperti apa yang mudah untuk membasuh lukanya tadi itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita posisi kita sebagai guru di kelas, ya kita nggak ada masalah dengan inner child kita, nggak ada masalah. Akan tetapi salah satu anak didik kita ini sepertinya ada indikasi orang tuanya masih belum tuntas dengan inner child-nya. Nah, bagaimana komunikasi yang terbaik antara kami sebagai guru di sekolah dengan orang tua yang ada di rumah, sehingga kita bisa sama-sama membimbing Ananda tersebut. Terima kasih. Memang kalau sudah menjelang siang itu, saya juga berusaha fokus. Pertanyaannya agak berat ini. Saya lupa yang pertama, lupa. Baik, kalau siang ini begini. Oke, saya jawab yang kedua dulu ya Bun, ngapunten.
Jadi bagaimana caranya kita menyamakan? Sebenarnya ini memang tugas Bapak Ibu guru itu berat ya, dalam artian apa? Ya harus menginformasikan, ya harus mengedukasi gitu ya. Kan beda ya informasi sama edukasi gitu ya. Kemudian menyamakan persepsi kan begitu ya. Kalau memang berbeda gitu ya. Contoh ini, saya kalau bilang gini ke staf-staf saya, ke terapi saya, Bu, susah loh Ibu Edit gitu ya. Dibilangin diet gak diet gitu ya. Padahal anaknya agresif ya. Karena dietnya jebol gitu ya. Oke, lah ya memang yang autis itu bukan anaknya, tapi gitu ya. Nah, itu ya kita harus berpikir gitu. Anaknya bermasalah di rumah, di sekolah, bukan anaknya yang bermasalah. Berarti orang tuanya. Mohon maaf ya yang belakang. Nggak apa. Terus yang dilakukan apa? Ya ayo kita cari kesepakatan bersama untuk anaknya. Wis itu aja Bun. Saya dudukkan orang tua. Bun, pripun? Iya Bunda dietnya jebol. Jenengan ndak capek di rumah? Ya capek, dia nyakarin saya. Di sini terapisnya juga capek Bun dicakari. Ayo, gimana? Iya tak perbaiki dietnya, kontrol obat lagi ya ke dokter diaresa kalau saya pakai wafa ya kan gitu psikiaternya. Iya Bun, ya kita cari kepemahaman yang sama. Nanti baik jebol lagi ya begitu, kita edukasi lagi, kita informasi lagi gitu ya. Ya kalau lu sini mburi pasrah, wong tuane ku pasrah nang gurune. Ada backsound di belakang. Oke. Ndak ya tak boleh pasrah anake bareng ya. Cuma berapa jam di sekolah? 5 jam, 6 jam? Sisanya banyak di rumah. Ya ayo kita sepakati. Ketika kepengen anak baik, ya berarti apa dari orang tua yang perlu diperbaiki, dari guru apa yang perlu nanti dijadikan motivasi untuk juga mendorong anak menuju tujuan yang sama dengan orang tua. Kalau menurut saya begitu saja. Jangan diambil hati bahwa yang bermasalah ini bukan anaknya. Ini orang tua. Anak bermasalah itu sebenarnya orang tua yang bermasalah, bukan anak. Ya. Inner child tadi belum selesai. Yang pertama. Yang pertama tadi bagaimana caranya? Bun, kalau saya sih lihat orangnya, tergantung nanti akhirnya tekniknya pakai apa. Tapi sebenarnya lebih banyak tekniknya penerimaan diri aja. Iya. Yang lalu biar berlalu, sekarang fasenya sekarang ya sudah. Saya pengen hidup saya bahagia sekarang, hidup sekali saya bahagia dan bermanfaat. Ketika Pak Dedi salah membaca WA saya, itu tidak menjadi masalah, bikin saya marah. Kan begitu, karena saya pengen hidup saya bahagia dan bermanfaat, datang ke sini bermanfaat, begitu. Jadi saya selalu melihat sebuah masalah itu tidak menjadi sesuatu yang penting atau fokus. Saya balik ke saya harus bersikap seperti apa, sehingga kok koyok kesane cuek, enggak Bun, bukan cuek, bukan tidak peduli, tetapi ketika di lingkungan ini selalu kita respon dengan cara yang sensitif gitu ya, kekhawatiran, ketakutan, akhirnya itu yang membuat diri Anda menjadi tidak mindfulness, tidak tenang, tidak bahagia, tidak right here right now, tidak sadar, tidak gitu Bun. Bagus. Jadi kalau sudah kadung, saya sebenarnya nunggu pertanyaan ini ya, kok gak ada yang nanya ya. Bun, iki lak wis kadung aku sering marah-marah. Mulai keluar dari ruangan ini senyum semua, tidak ada yang marah-marah. Dengan berjalannya waktu, orang tua berubah, anak berubah Bun. Orang tua berubah, anak berubah. Orang tua tidak mau berubah, anak tidak berubah. Wes ya berubah, oh, ayo kita berubah gitu ya. Jenengan luwe seneng anak pinter opo anak mandiri? Nah tak takoni. Temenan ah. Wow, ndak boleh murka jenengan. Tak ceritani gini, kenapa begitu? Bun, semester 1 Fakultas Negeri
datang ke saya nangis tok. Dia tuh gambar, saya suruh gambar karena nggak bisa ngomong ya, tadi tak apa no gitu ya, tak suruh gambar tuh selain tipis kayak nggak punya tenaga, depresi ya maksudnya ya. Dia depresi hanya karena sama dosennya dilempar makalahnya ke mukanya. Bodoh kan, ngene gak entos gawe. Kata ibunya, saksinya ibunya ngomongnya gitu ya ke saya. Baiklah gitu ya. Saya runtut ke belakang. Anak wong cukup ya. Wis kon pokoknya sekolah sing pinter, les sekolah, ranking. Begitu ya. Tahu nyekel sapu? Anak saya ngepel, saya nyapu, masih cowok gak peduli. Rumahnya Roso, kamu nyapu apa ngepel? Ngepel aja gampang ya, aku nyapu. Gitu ya. Nah saya nggak ngepel, ayo bun cepetan lah nyapu gitu ya. Bun kok gak reject, diidei, diusek-usek mbak sikil. Itu masalah, anak kita ajari masalah ketika kita ngajari kemandirian. Sederhana toh, nggak pernah dilakukan. Akhirnya ketika dia dimarahi sama dosennya, dia langsung down, dia langsung depresi. Karena dia tidak pernah menemui masalah. Umbah dewe. Iku ya masalah. Waduh, umbahane akeh, dipisahno putih ambek sing berwarna. Solusinya jalan. Gitu loh. Lah orang tua saiki, "Bun, aku wis oge iso mbayar wong, wis anakku gak usah nyekel sapu, gak usah nyekel pel-pelan, gak usah ngosek jeding." Gitu ya. Loh, itu jenengan bukan koyo memperbudak anak dikongkon sik anu ibuke sik kuat, bapake sik kuat bayar wong. Bukan itu. Gitu loh. Tapi Anda sedang berproses mengajari anak untuk problem solving, salah satunya inisiatif. Gitu ya. Kemandirian tadi, lah itu penting Bun. Lek arek mandiri, arek merasa iso, konsep dirinya positif, dia percaya diri, sinau luwe gampang. Nah, itu yang terakhir pinter itu mang. Begitu kira-kira. Terima kasih Bun, pertanyaannya bagus sekali. Terima kasih Bu Wifi. Satu pertanyaan terakhir dari orang tua wali murid. Banyak pilihannya. Bapak-bapak, nah, nggih, nah, Bapak tentara, monggo silakan. Terima kasih untuk waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih untuk Bunda yang memberikan banyak ilmu. Semoga ilmu manfaat dan barokah, amin. Kami menyikapi tadi yang dua pertanyaan, yaitu antara membiarkan, mengacuhkan si anak biar kita tidak marah. Tapi ada satu sisi lagi dengan cara ketegasan. Tapi terkadang seorang tua itu tidak bisa mengemosionalkan, lebih sensitif pada anak daripada kepada orang lain. Maka tumbuhlah suatu kekerasan, terkadang gitu. Pertanyaan kami adalah Ibu, bagaimana kiat apabila kita ingin menjadi seorang yang tegas, mengarahkan dan mendampingi termasuk konsisten istiqomah dalam mengarahkan si anak ini tanpa memberikan suatu cedera kepada anak. Saya masih ingat dulu pada saat saya SD kelas 1 kelas 6 itu memang sulit melupakan pada saat kita dipukul orang. Itu sampai sekarang pun ingat. Ini membuktikan bahwasanya memang memori kita di SD itu sangat kuat sekali. Tetapi apabila ini dibiarkan lebih fatal, yang tadi ada penyimpangan, yang dimana kalau lebih fatal senang kepada sama sejenisnya. Nah itu. Yang kami tanyakan Bunda, bagaimana kiat kita agar kita mendidik anak ini tetap terarah, tetapi tidak menyakitkan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, ini berat atau ringan ya? Ringan. Tapi lek jenengan nyekel ngene setahun ngono kemeng menapa mboten? Oke. Bapaknya terasa berarti biasanya ini ya Bapak ya. Oke. Terasa ya abot. Oke. Sama Pak. Ketika suatu luka itu kita pertahankan. Aku tahu biyen kelas 1 digepuk. Wis jenengan wis dewasa gini sik pegel, sik eling. Saya lupa kapan ibu saya gepuk saya.
seeling, itu berarti bapak ini gandoli, mempertahankan perasaan sakit hati itu. Lah, itu yang memang harus dilepas, Pak. Mau caranya gimana? Mau menerima bagian dari kehidupan, ambil pembelajarannya bahwa saya tegas tapi tidak perlu kasar, atau saya mencoba untuk melepaskan bahwa orang tua saya tidak sempurna, saat itu saya juga anak yang tidak sempurna. Ya, lakukan itu dulu memang. Seperti yang saya katakan di materi, kita lepas semua emosi negatif, rilis semua emosi negatif keluar dari diri kita, sehingga kita ini bersih dari emosi negatif, emosi kita lebih positif. Kalau boleh ya datar-datar aja, saya bilang tadi, sehingga kita mengasuh ke anak ini menjadi lebih enak. Kita mau mengarahkan kemana? Sebenarnya ke situ, makanya saya bilang ini reparenting, kita mencoba untuk memparenting diri kita sendiri dulu nih, mengasuh diri kita sendiri nih, gitu ya. Apa yang harus kita bersihkan, kita buang, lakukan itu dulu. Selama masih ada rasa khawatir, takut, marah, benci, putus asa, apapun itu digandoli, akan selalu ada transfer emosi negatif kepada anak kita tanpa kita sengaja ataupun kita sengaja. Karena itu tadi balik, kita tidak mampu mengendalikan bawah sadar kita yang 78% tadi. Kan begitu. Nah itu kalau saya intinya di situ dulu. Kalau itu bapak sudah bisa rilis emosi negatif, lu Bu kan angel rilis emosi negatif mek ngono tok. Olahraga Pak yang banyak. Olahraga itu membantu kita rileks sebenarnya. Kemudian punya hobi yang menyenangkan. Sederhana kok sebenarnya. Itu saja. Kalau enggak kita akui, iya ibuku dulu cerewet, tapi aku baik. Nah, itu kita berusaha mengendalikan bawah sadar kita. Aku baik, aku orang tua lebih baik. Katakan ke diri sendiri seperti itu. Sehingga aku ingin mengasuh anakku menjadi anak yang bahagia. Saya kasihan loh ya, sering lihat anaknya metutut ae. Mboke blenga-blenga, lipstike wabang beranang, anaknya metutut ngene. Kok saken ngono ya. Kalau saya itu gitu tuh miris Bun. Aduh, kok sakene ngono ya. Mboke kudu tak cetoli ya. Gitu ya. Ayo Bun, kita bikin anak kita ini bahagia. Diimami, anak datang itu seneng. Ayo, dan berangkat sekolah. Kepingin ketemu sama ibu guru. Kan gitu. Mau main, mau belajar yang menyenangkan. Ayo kita ciptakan itu gitu loh. Dengan apa? Orang tua juga melepas semua emosi negatif, para ibu guru juga melepas, dan kita memperbanyak emosi-emosi yang positif. Sehingga anak di rumah maupun di sekolah juga bahagia. Lebih ke situ sih. Itu saja Dan. Terima kasih, selamat menikmati dari Wafa Uzada.